Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi sesuai dengan janji saya, weekend ini kita akan sedikit berdiskusi tentang evolusi dari kingdom plantae atau tanaman. Yang kita fokus di sini adalah bagaimana tanaman itu bisa menaklukkan daratan. Nah, jadi banyak studi membuktikan bahwa nenek moyang tanaman darat, ancestor atau istilahnya ancestor dari tanaman darat itu sebenarnya adalah berawal dari sejenis ganggang yang disebut dengan Caryophyte. Ini animasinya kurang lebih seperti ini. Jadi, nah, apa sih bukti-bukti yang digunakan oleh ilmuwan untuk menyatakan bahwa Caryophyte ini memang nenek moyang dari tanaman yang ada di darat? Adapun 3 bukti utama. Yang pertama adalah protein yang tersusun bentuk cincin untuk sintesis selulosa. Jadi di sini pada Caryophyte terdapat protein berbentuk cincin yang nanti berfungsi untuk proses sintesis dinding sel berupa selulosa. Nah, ini sama dengan yang ditemukan di tanaman darat dan berbeda dengan alga lain yang berbentuk linier atau berbaris. Kemudian karakter kedua adalah Phragmoplast. Ini adalah Phragmoplast. Phragmoplast itu adalah kumpulan mikrotubulus, ya kan, yang terbentuk di antara 2 inti sel setelah proses telofase selesai. Nah, di sini nanti Phragmoplast ini berperan membantu sel untuk membentuk dinding sel baru di antara 2 inti. Terus yang ketiga adalah adanya sperma berflagel. Ya, kita tahu sendiri bahwa di air, karena lingkungan sekitarnya adalah air, maka di sini sperma berflagel dimungkinkan untuk hidup karena nanti sperma akan berenang di air dan bertemu dengan sel telur. Oke. Nah, jadi kemudian dari tanaman air berpindah ke darat, atau dari alga yang hidup di air kemudian berpindah ke darat. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi? Nah, kita tahu bahwa di darat itu terdapat sedikit air dan kandungan air di udara juga sangat rendah, maka tantangan yang utama adalah bagaimana tanaman itu bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Jadi gimana caranya biar dia tidak dehidrasi? Terus yang kedua, mungkin teman-teman sudah pernah berenang. Nah, kalau kita berenang di air itu kan seolah-olah tubuh kita terangkat oleh air, gitu kan? Nah, sama di sini alga yang hidup di air itu bisa disokong oleh air sehingga dia dapat tumbuh dengan tegak meskipun tidak punya jaringan penyokong. Oke, nah ini sedangkan di darat, udara tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga jika ingin tumbuh tinggi di darat, maka diperlukan adanya jaringan penyokong. Kemudian bereproduksi dan menyebar tanpa ketergantungan air. Jadi seperti yang dibilang tadi bahwa kalau hidup di air dapat menggunakan sperma bergerak untuk proses fertilisasi, bisa menggunakan aliran air untuk menyebar dan sebagainya. Sedangkan di daratan kandungan air sangat sedikit dan mekanisme yang demikian itu harus dimodifikasi. Nah, kemudian kalau di air untuk hidup tanaman dapat mengambil karbon dioksida, air dan mineral dari air itu sendiri, tapi kalau di darat karbon dioksida harus diambil dari udara, sedangkan mineral itu diambil dari tanah, sehingga di sini tanaman harus membuat mekanisme bagaimana mengekstrak mineral dari tanah dan kemudian mengambil CO2 semaksimal mungkin dari udara. Ya, itu kira-kira tantangan yang dihadapi ketika alga yang hidup di air kemudian berevolusi menjadi tanaman yang hidup di daratan.
Nah, berikut akan saya sajikan sekilas tentang bagaimana sih proses evolusi dari tanaman itu sendiri, mulai dari alga kemudian berkembang menjadi tanaman darat. Saya ulang kembali bahwa ini adalah sejenis alga tadi yang diduga merupakan nenek moyang dari tumbuhan darat saat ini. Jadi dia hidup di air, dikelilingi oleh air, mengambil CO2 dan mineral dari air, kemudian memanfaatkan air untuk proses proses fertilisasi sehingga memiliki sperma berflagel. Nah, diduga tanaman yang pertama yang hidup di darat itu adalah sejenis lumut-lumutan di mana tanaman ini tumbuh di sekitaran air, jadi dia masih sedikit tergantung pada air. Nah, tadi karena dia sudah mulai hidup di darat, seperti yang saya bilang, maka dia mengembangkan akar yang nanti fungsinya untuk mengokohkan tanaman di tanah. Kemudian untuk mencegah dehidrasi dari spora, maka tanaman darat memiliki spora khusus dindingnya berupa protein khusus yang nanti mencegah sel spora ini mengalami dehidrasi. Kemudian perkembangan yang adaptasi untuk lingkungan yang kering juga lumut mulai mengembangkan embrio multiseluler yang terlindungi sehingga mencegah embrio dari dehidrasi. Nah, karena dia hidup di lingkungan yang dekat dengan air, maka sperma berflagel masih dipertahankan, yang artinya untuk terjadinya peristiwa fertilisasi, lumut masih membutuhkan adanya area yang lembab atau membutuhkan keberadaan air. Nah di di lumut mulai kemudian dikembangkan stomata yang nanti kita akan lihat apa sih fungsi dari stomata. Kemudian tumbuhan yang berikutnya muncul di daratan itu adalah sejenis paku-pakuan. Nah, apa sih perkembangan yang dialami di sini? Tadi sudah dijelaskan bahwa tanaman darat itu harus mampu memperoleh nutrisi dari tanah dan juga dari udara. Nah, artinya tanaman harus mengembangkan struktur yang terus dapat tumbuh ke dalam tanah sehingga dia mampu untuk mencapai area-area yang mengandung mineral dan juga tumbuh ke atas untuk memperoleh karbon dioksida dan juga cahaya. Nah, evolusi yang signifikan di sini adalah adanya jaringan meristem yang memungkinkan akar untuk terus tumbuh ke bawah mencari sumber nutrisi dan batang tumbuh ke atas, ya kan? Untuk mengambil karbon dioksida dan juga cahaya matahari. Nah, kemudian untuk mengalirkan mineral dan air ke daun dan juga mengalirkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Nah, di sini di paku sudah mulai berkembang yang namanya jaringan pembuluh. Nah, kemudian untuk mencegah dehidrasi, tanaman paku kemudian mengembangkan struktur daun yang dilapisi oleh lapisan lilin, yang kita kenal dengan kutikula. Nah, karena daun dilapisi kutikula, di sini maka diperlukan area khusus untuk mengambil karbon dioksida dari udara. Nah, dari disinilah kemudian stomata yang tadi sudah ditemukan di lumut dapat berfungsi secara maksimal di paku-pakuan. Jadi di sini stomata sudah berfungsi dengan maksimal untuk mengambil karbon dioksida dari udara. Nah, di sini apa yang kita lihat, paku masih mempertahankan sperma berflagel yang artinya proses fertilisasi itu masih membutuhkan keberadaan air. Nah, evolusi berikutnya dari tanaman adalah bagaimana kemudian menghilangkan ketergantungan
terhadap air untuk melakukan proses fertilisasi. Dan juga bagaimana caranya tanaman ini bisa menyebar dalam jarak yang jauh dan kemudian mampu bertahan terhadap lingkungan yang cukup ekstrim dan baru nanti akan tumbuh jika lingkungan memungkinkan. Oke, di sini ada beberapa evolusi pada dari paku menjadi gymnospermae. Yang pertama adalah berkembangnya polen. Nah, polen ini akan memungkinkan tanaman melakukan proses fertilisasi tanpa memerlukan bantuan air. Itu satu. Terus juga biji. Nah, biji ini adalah struktur yang unik karena pada biji embrio disertai oleh cadangan makanan dan dia bisa dorman dalam waktu yang lama. Nah, berbeda dari spora, ya kan, yang hanya bisa hidup ya kan beberapa hari. Nah, biji ini bisa hidup bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun. Jadi dua ini yang kemudian nanti memungkinkan ya kan tanaman tingkat tinggi seperti gimnos itu memiliki penyebaran yang cukup luas. Nah, kenapa polen bisa mengatasi masalah fertilisasi tanpa memerlukan air? Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi ini adalah bakal biji dari tanaman gimnos. Oke. Nah, di dalam bakal biji ini terdapat megasporangium, ya, terdapat megasporangium, dan juga di sini terdapat megaspora, ya, sel induk megaspora yang akan berkembang jadi gametofit betina. Dan kemudian di sini ada serbuk sari pada proses polinasi yang akan berkembang menjadi gametofit jantan. Jadi ini ini makrospora, ini mikrospora. Nah, ketika kemudian serbuk sari menempel di bakal biji, kita bisa lihat di sini tabung spora akan terbentuk yang menghubungkan antara polen dengan gametofit betina yang berkembang dari megaspora tadi, ya kan? Kemudian selanjutnya, ya kan, dia akan mengirimkan inti sperma yang nanti akan melebur dengan inti sel telur membentuk embrio. Sedangkan gametofit betina ini jaringan yang tersisa itu akan berkembang menjadi cadangan makanan. Oke. Jadi dengan pembentukan tabung polen, maka masalah fertilisasi yang membutuhkan air itu bisa terhindarkan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan mulai dari gimnos itu tanaman itu bisa sepenuhnya terbebas dari keberadaan air untuk melakukan proses fertilisasi. Nah, kemudian berikutnya, nah ini kemudian kurang lebih filogenetik dari tanaman. Jadi nenek moyangnya adalah alga hijau. Kemudian di sini dari alga hijau kemudian berevolusilah embrio, di mana embrionya ini adalah multiseluler, ya kan, yang kemudian terlindung oleh jaringan induknya, ya kan, sehingga memungkinkan embrio terhindar dari proses dehidrasi. Kemudian jadi kita bisa bilang semua tumbuhan darat itu adalah embryofit atau tanaman yang memiliki embrio. Nah, evolusi berikutnya adalah tadi seperti yang saya bilang bahwa karena tumbuhan mengambil nutrisi dari akar, dari tanah menggunakan akar dan juga mengambil karbon dioksida dari udara untuk dipakai fotosintesis, maka diperlukan kemudian jaringan penghubung. Nah, disinilah kemudian berkembang sistem pembuluh. Oke, nah selanjutnya kemudian di sini berkembanglah tanaman dengan biji yang menghasilkan tanaman gimnosperma dan angiosperma. Nanti kita akan bahas tentang angiosperma lebih lanjut. Oke, nah kalau kita lihat sekarang, ya kan, tanaman angiosperma itu jauh lebih mendominasi daripada tanaman gimnosperma.
spermae atau tanaman biji terbuka. Nah, kenapa sih? Nah, kurang lebih ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh tanaman angiosperma. Pertama adalah keunggulan dari segi polinasi atau penyerbukan. Jadi angiosperma itu menghasilkan bunga, di mana bunga dengan segala macam modifikasinya memungkinkan angiosperma itu tidak hanya memanfaatkan angin untuk melakukan polinasi, tapi bisa menggunakan polinator berupa serangga, hewan, dan yang lain sebagainya. Oke. Yang kedua adalah munculnya buah sebagai alat penyebaran atau dispersi. Jadi buah umumnya akan dimakan oleh hewan, ya kan? Kemudian ketika buah itu dimakan, bijinya tertelan, tapi biji ini tidak akan tercerna oleh hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian ketika hewan itu bermigrasi ke suatu area, maka pup yang dihasilkan oleh hewan itu akan mengandung biji tanaman yang selanjutnya nanti akan dapat berkecambah dan tumbuh di areal yang baru. Oke. Nah, kemudian nah, apa sih karakteristik umum dari kingdom plantae? Yang pertama, semua dari adik-adik sudah tahu bahwa semua tanaman itu mengalami yang namanya metagenesis, yaitu pergiliran keturunan dari generasi sporofit ke generasi gametofit. Nah, generasi sporofit ini adalah generasi diploid yang kemudian akan melakukan pembelahan meiosis pada area khusus yang disebut dengan sporangium, menghasilkan spora. Nah, spora ini kemudian tumbuh menjadi gametofit, haploid. Nah, gametofit ini akan membelah secara mitosis, ya kan, dan menghasilkan dua tipe gamet berbeda. Yang pertama adalah sperma dan yang kedua adalah ovum. Nah, sperma dan ovum kemudian akan terjadi fertilisasi dan kemudian berkembang menjadi zigot, dan zigot inilah yang akan berkembang menjadi sporofit. Nah, pada dunia tumbuhan, evolusi itu lebih mendukung terbentuknya tanaman generasi sporofit. Jadi kalau kita lihat dari lumut sampai ke angiosperma, maka generasi gametofitnya menurun, sedangkan generasi sporofitnya lebih dominan. Nah, jadi kita lihat di sini lumut itu yang dominan gametofit, tapi mulai dari paku dan seterusnya generasi sporofit dominan. Dan seperti yang kita lihat tadi, semakin modern tanaman, generasi sporofitnya itu semakin mini atau semakin tereduksi. Nah, kenapa sih evolusi mendukung ini? Ya, salah satu alasannya adalah ini, sporofit itu merupakan individu diploid, yang artinya setiap gennya itu memiliki sepasang alel. Jadi kalau ada mutasi pada salah satu alel, ya kan, maka mutasi itu tetap bisa di-cover oleh alel yang lain, ya kan? Sehingga dengan mempertahankan generasi sporofit, maka sel dapat dicegah mengalami kerusakan oleh adanya mutagen-mutagen yang terdapat di lingkungan. Kemudian karakteristik lain dari kingdom plantae adalah memiliki embrio multiseluler yang bersifat dependen. Artinya embrio ini tumbuh di jaringan sel induk, dan kemudian mendapat nutrisi melalui plasenta. Kemudian spora berdinding propolenin. Nah, propolenin ini adalah ini harusnya propolenin bukan prororipelenin. Dia adalah senyawa yang dapat mencegah spora dari proses dehidrasi. Kemudian ada gametofit multiseluler di sini. Kemudian yang berikutnya adalah adanya meristem apikal, yang tadi sudah dijelaskan bahwa evolusi meristem apikal ini memungkinkan tumbuhan untuk mengambil nutrisi yang ada di tanah secara maksimal dengan melakukan pertumbuhan akar secara terus-menerus dan memperoleh karbon dioksida yang ada di udara. Oke, baik, itu yang bisa saya bagi hari ini. Semoga video ini membantu. Jika ada komen, silahkan tulis di komen atau kita bisa bahas di grup. Jika Anda menyukai atau ingin memperoleh informasi lain tentang biologi, bisa mengklik tombol lonceng dan subscribe. Dan ini kata orang-orang sih gratis gitu loh. Oke, nah itu yang bisa saya bagi pagi ini. Semoga
apapun yang dibagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga adik-adik dengan adanya video ini lebih menyukai pelajaran biologi. Terima kasih.